A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bisunnatihi wa nahjihi ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara saya dan juga ibu-ibu semuanya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Kita masih diberikan yang namanya kesehatan, keafiatan, sehingga itu bisa cukuplah itu menjadi alasan paling besar kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan di setiap paginya alhamdulillahirabbil alamin yang sudah membangunkan aku dalam keadaan sehat walafiat. Atau untuk lebih dapat pahala sunnahnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Maka dengan cara itu, satu ucapan alhamdulillah saat kita bangun tidur sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mampu melepaskan satu ikatan setan di kepala kita. Ibu percaya kalau misalnya kita sedang tidur itu setan akan mengikat kita dengan 3 ikatan di kepala? Waalaikumsalam. Mari silakan. Saya sampaikan kembali, apakah ibu percaya ketika kita sedang tidur itu setan mengikat kita dengan 3 ikatan di kepala? Percaya? Mana buktinya? Bukti ketika setan itu saat kita tidur, setan mengikat kita dengan 3 ikatan di kepala itu ketika dengar alarm. Tunggu, kalau tidak ada dengar alarm itu sudah masuk level yang lain. Kita bilang biasa, lihat alarm jam 4.30, skip dulu. Ya. Sedikit lagi. Bahasanya sedikit lagi. Itu bukti, itu salah satu bukti kecil bahwa ketika kita tidur memang setan mengikat kepala kita dengan 3 ikatan. Hal itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Idza nama ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian tidur, maka yaqidu syaitanu ala qafiyatihi thalatha uqadin. Setan itu mengikat bagian kepala orang yang sedang tidur dengan 3 ikatan. Dengan 3 ikatan. Yang namanya diikat itu pasti diikat kuat-kuat sama setan. Buktinya kalau setan itu ikatnya kuat, kita itu kalau dengar alarm, nanti dulu, skip dulu, nanti dulu. Dikasih bangun sama pasangannya, sama suaminya, ibu bangun sholat subuh, nanti dulu, iya sambil tutup mata, iya. Atau mungkin terbalik kan, misalnya ibu yang bangunkan suaminya, tidak ada masalah. Sering. Tidak ada masalah. Allah merahmati pasangan yang saling membangunkan, saling mengingatkan untuk bangun sholat subuh atau sholat malam. Tapi yang masalah ini, itu kan saya bilang kan kalau ibu yang bangunkan suami atau suami bangunkan ibu, kebalikan tidak ada masalah. Yang masalah ini, yang ketika bangun tidur mau kasih bangun, yang dilihat cuma bantal pelok. Belum ada yang dikasih bangun gitu. Siapa mau dikasih bangun? Akhirnya tetangga dikasih bangun. Ya Allah, makanya akhi cepat-cepat menikah.
Jomblo, subhanallah. Masya Allah, itu dengar itu. Iya salah. Ya. Bukan saya yang bilang. Bukan saya yang bilang. Jadi kita kembali bahwa ketika kita tidur itu setan mengikat kita dengan 3 ikatan yang kuat, yang kencang. Makanya salah satu cara pertama untuk melepas ikatan setan dari kepala kita yaitu dengan mengucapkan saat bangun tidur alhamdulillah. Rasulullah memberikan tips alhamdulillah. Karena apa? Saat kita bangun tidur pertama kali yang kita keluarkan dari mulut kita adalah ungkapan rasa syukur. Dan setan tidak suka orang yang suka bersyukur, setan tidak suka. Setan itu anti sekali sama manusia yang suka bersyukur, anti dia. Makanya satu ikatan terlepas. Cukup? Belum cukup. Belum cukup. Cara kedua untuk melepaskan ikatan tersebut yaitu dengan pergi wudhu. Pergi wudhu. Wudhu yang benar, kemudian setelah berwudhu terlepaslah ikatan kedua. Sudah cukup? Masih ada satu ikatan lagi. Habis berwudhu, sholatlah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Maka ketika sudah dilakukan 3 cara tersebut step by step berurutan dengan tepat, kata Rasulullah SAW, asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Orang yang melakukan itu di waktu pagi harinya ketika bangun tidur, yakni pertama mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah yang telah membangunkan saya dalam keadaan sehat walafiat, kemudian habis itu berwudu, habis berwudu langsung sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kata Rasulullah, asbaha nasyitan, dia akan menjadi pribadi hari tersebut semangat bekerja, hatinya senang, tidak ada sakit-sakit kepala. Ada kan orang bangun tidur, aduh sakit kepala. Sakit kepala. Akhirnya ketika sakit kepala perginya minum kopi. Memang mungkin kopi itu kadar kafeinnya bisa menghilangkan rasa sakit dari kepala, tapi itu hanya bersifat sementara. Hanya bersifat sementara. Kalau kita mau cari yang efeknya lama, nasihat dari Rasulullah tadi bisa menjadi solusi dan obat. Kenapa ya saya selama ini selalu kalau pagi-pagi itu malas-malasan, suka tidak mau bergerak cepat. Mungkin bisa jadi ada tahap-tahap yang tidak terlaksana dengan baik dari ketiga tahap tersebut. Bangun ucapkan alhamdulillah, kemudian berwudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Habis sholat sunnah langsung diikuti dengan sholat subuh berjamaah. Karena orang yang bisa sholat subuh berjamaah itu mendapatkan pahala bangun lail, pahala sholat malam semalam penuh jika dibarengkan dengan sholat isya berjamaah. Oke, perhatikan. Ibu sholat isya malam ini berjamaah di masjid. Kemudian besok subuhnya ikut lagi jamaah sholat subuh di masjid. Itu bisa mendapatkan pahala sholat tahajud semalam penuh jika bisa dilakukan hal tersebut. Walaupun tidak sempat bangun, tapi kalau mampu menjaga jamaah isya dan subuhnya di hari itu, maka bisa mendapatkan keutamaan pahala bangun tahajud semalam penuh. Jadi silahkan dicoba. Atau sudah ada yang mencoba, alhamdulillah istiqomah. Ya, subuh di masjid. Yang penting dijaga api. Jangan apinya besar. Kasih kecil api, ya toh, supaya tidak gosong. Apa kalau dikukus?
Nah, apa kalau dikukus ini kalau terlalu besar juga api habis air hangus. Masalahnya kalau dikukus ini bukan cuma hangus bawah, bau hangusnya itu naik sampai atas. Walaupun cuma bagian bawah yang gosong, tapi bagian atas juga kena baunya. Jadi bau tidak enak. Saya tahu-tahu Ibu. Tahu-tahu sedikit ya. Urusan nasi kuning ini saya tahu sedikit. Ya Allah. Jadi itulah. Maka jangan sampai ada rasa kehabisan kata-kata untuk bersyukur kepada Allah. Karena sampai pagi ini, sampai waktu ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan keafiatan, kesehatan untuk bisa mengikuti semua kegiatan dengan baik. Dan semoga setiap kegiatan yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah, itu yang paling penting. Saya datang ke sini untuk niat belajar karena Allah, saya pergi siapkan makanan untuk suami sebagai bentuk bakti saya kepada suami karena Allah, saya pergi jemput anak-anak sebagai bentuk tanggung jawab saya orang tua kepada anak-anak karena Allah, karena Allah, karena Allah. Maka setiap ibadah kita, setiap perilaku kita sehari-hari akan berubah menjadi ibadah. Hal yang kecil tapi besar nilainya. Niat. Hal yang nampak kecil tapi bernilai besar itu niat. Setiap kegiatan sehari-hari jika diniatkan karena taat kepada Allah, maka itu bisa menjadi pahala ibadah. Umur kita itu modal paling besar yang kita punya. Cari semua toko di Kota Palu, bahkan sampai Grand Hero. Ibu cari di Grand Hero yang paling ramai itu. Grand Hero, ada tidak orang jual waktu? Jual jam ada. Jual jam ada. Jual waktu saya tanya. Tidak ada. Tidak ada. Kalau mau dipakai ini otak dagang, otak bisnis ini, waktu ini modal yang tidak tergantikan. Jadi kalau satu detik waktu itu dihabiskan dalam kesia-siaan, tidak diniatkan karena Allah, rugi sekali. Masalahnya tidak ada yang bisa gantikan modal tersebut. Uang sebesar 5M sekalipun, kalau itu dijadikan modal, kalau habis masih bisa ada yang ganti uang 5M lagi. Ada 10M, 20M, 15M. Waktu, 5 menit saja waktu, keliling Kota Palu. Siapa yang jual 5 menit waktu? Tidak ada. Tidak ada. Kita sebagai muslim harusnya sadar diri, memiliki kesadaran yang berlapis-lapis. Oh, waktu saya ini modal paling mahal saya. Tidak boleh saya habiskan percuma. Tidak boleh saya habiskan percuma. Ini fenomena ya Bu. Kebanyakan sekarang orang-orang itu lebih suka dengar nasihat di TikTok. Betul tidak? Yang ketawa-ketawa ini jatuh, ketahuan ini. Lebih suka dengar nasihat di TikTok daripada duduk baca Quran, baca terjemahan. Bukannya Al-Quran juga dikatakan sebagai hudan linnas, petunjuk. Petunjuk. Artinya kan nasihat juga. Bahkan yang minta maaf, mohon maaf. Orang lebih percaya nasihat di TikTok daripada yang disampaikan dalam Al-Quran kadang-kadang. Padahal Ustadz saya selalu menyampaikan segala yang di media sosial itu jangan dipercaya sepenuhnya. Tidak juga hoax terus dan ada juga benarnya. Tidak bisa dipungkiri, ada benarnya. Tapi jangan dipercaya sepenuhnya. Sudah pakai kacamata sekarang, Karena tidak semuanya itu betul apa yang disampaikan di media sosial. Tidak semuanya betul. Banyak yang rekayasa.
Jadi maksud saya menyampaikan ini hanya ingin membandingkan dan mengingatkan kepada diri saya sendiri, saya pribadi, ketika saya punya waktu untuk mendengarkan nasihat di TikTok, kenapa saya tidak punya waktu yang sama untuk duduk baca Quran? Lihat terjemahannya, biar cuma 1 ayat 2 ayat. Oh begini tuh. Dan ajaibnya, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Al-Qur'an itu memberikan jawaban dari permasalahan kita saat itu walaupun kita bukannya asal. Pengen baca Quran lagi pengen baca Quran, buka sembarang saja. Dibaca, kok kayak saya yang dibilang ini. Maka disitulah kita harus sadar sebagai muslim, waktu itu modal paling mahal. Waktu itu modal paling mahal. Kalau TikTok bisa membawa nasihat, Al-Quran juga bisa memberikan nasihat. Kita timbang mana yang diperintahkan oleh syariat. Al-Quran, baca Quran berarti sama-sama bisa dapat nasihat, tapi kalau lewat Al-Quran itu dapat pahala juga. Dapat nasihat, dapat pahala juga. Maka kita utamakan yang lebih mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Supaya waktu yang kita miliki tidak terbuang sia-sia. Bapak Ibu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mau mengajak ibu-ibu semuanya untuk mentadaburi Al-Quran surah Maryam. Ayat 1 sampai ayat 6. Maryam 1 sampai 6. Berbicara tentang Maryam sendiri, berkali-kali sudah kami ingatkan kepada diri kami pribadi juga bahwa Al-Quran itu tidak sembarang ditulis. Setiap katanya itu adalah sebuah keajaiban. Setiap kata-kata dalam Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat. Maka pemilihan nama surat pun itu tidak sembarangan. Kenapa sampai bisa disebut surat Maryam? Kenapa yang diangkat kisahnya Siti Maryam? Alasannya karena hal-hal tersebut bisa memberikan nasihat dan juga manfaat bagi orang setelahnya. Salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, jika kalian ingin mencari pelajaran hidup, maka carilah kepada orang yang sudah meninggal. Karena orang yang masih hidup tidak lepas dari ujian dan fitnah. Saya ulangi, jika kita mencari pelajaran hidup, maka carilah kepada orang yang sudah meninggal. Karena orang yang masih hidup tidak lepas dari ujian dan juga fitnah. Itulah kenapa dalam Al-Quran banyak diceritakan sejarah-sejarah orang. Sejarah Nabi, sejarah orang-orang yang menentang kepada dakwah Rasulullah ataupun dakwah Nabi-Nabi yang lain. Bahkan sejarah kehidupan Siti Maryam pun dijelaskan dalam Al-Quran. Orang yang sudah meninggal, mereka sudah selesai dari ujian dunia. Maka yang tersisa adalah sejarah hidup mereka, apakah ditulis dengan tinta emas atau tidak. Dan kalau sejarah hidupnya ditulis dengan tinta emas, berarti di situ banyak pelajaran. Waalaikumsalam. Berarti di situ banyak pelajaran yang bisa diambil buat orang yang hidup setelahnya. Mari kita lihat sama-sama. Di Quran surah Maryam ini. Ayat pertama sampai ayat ke-6. Ini mengisahkan tentang seorang Nabi Allah, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam.
Nabi Zakaria alaihi salam. Nanti mau ujian Quran ya? Nanti mau ujian Quran. Saya uji dulu sebelum ujian. Tidak apa-apa ujian tulisan. Tidak apa-apa ujian tulisan. Ini kan ada ayat 1 ini Ibu sudah lihat ayat 1 surat Maryam. Siapa Iqra 4 sini? Iqra 4. Oke. Iqra 2. Iqra 1. Pra Iqra. Tidak ada masalah. Yang Iqra 2 dulu. Ibu bertiga. Saya tanya dari yang sebelah kanan saya. Ibu kerudung merah. Ayat 1 Ibu. Surat Maryam. Ada Al-Qur'annya? Ada? Kan mau ujian nanti siang toh. Jadi biar ada semangat-semangat duluan dan pemanasan begitu. Ini refreshing ini Ibu. Aduh. Mau hilang yang dihafal. Yang diingat daun pondan, kunyit, daun pisang. Tidak Ibu, tidak ada. Masih ada. Masa sedingin ini suasananya Ibu bisa panas. Sudah tegang duluan. Dapat? Surat 19. Juz 16. Setelah Al-Kahfi, sahih. Silakan. Ambil yang besar saya sekalian, Bu. Biar dapat lihat tulisan. Tidak. Oh, macam betul makan orang. Kelihatan? Kelihatan tulisannya? Jangan tiba-tiba pas disuruh baca langsung, tiada DP tulisan ini Ustadz. Langsung hilang tulisannya. Ayat 1 saja, ayat pertama saja. Coba dibaca, Iqra 2. Iya. 1, 2, 3, 4, 5 huruf. A'udzu. Ya. Oke, kahaya'a asa. Baik. Selanjutnya Ibu Satriani. Dibaca ayat pertama. Kaf ha ya ain shad. Ibu Desi. Ulangi. A'udzu billahi. Oke. Iqra 4 kita dengar sama-sama Iqra 4. Iqra 4. Iqra 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain
Oke, Iqra 2, Iqra 2, Iqra 2, Iqra 4. Perwakilan satu-satu saja. Iqra 1, pra Iqra 1. Waalaikumsalam. Ibu Made Iqra berapa? Iqra berapa Ibu Made? Oh, pas-pas. Memang Iqra 4 ini yang dicari. Coba kasihkan Ibu Anita Qurannya atau ayatnya tadi di HP. Cuma minta tolong baca satu ayat saja surat Maryam. Ayat 1. Jangan beribut. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke. Lanjutnya tadi coba angkat tangan yang pra Iqra. Pra Iqra, pra Iqra, pra Iqra. Pra Iqra. Pra Iqra. Iqra 1, Iqra 1. Iqra 1 pas. Ibu Iqra 1, Ibu pra Iqra. Coba Iqra 1 dulu, Iqra 1. Ibu siapa? Hesti ya? Ibu Hesti. Oke. Satu lagi pra Iqra. Nggak sampai 1 menit. Nggak sampai 1 menit. Ayo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Baik. Secara keseluruhan ta'awuz sama basmalahnya sudah bagus. Alhamdulillah. Ta'awuz sama basmalahnya sudah bagus. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Ada peningkatan. Ya toh, daripada ujian yang dulu. Wah Allah, itu memang. Tidak. Insya Allah so tidak. Tenang. Ini kisi-kisinya saya kasih tahu. Ini kisi-kisinya. Jadi tadi ada yang baca kahaya aso, ada yang juga baca kaf haya ain sod, tapi panjangnya masih belum benar. Maka untuk huruf-huruf seperti ini Ibu, itu bacanya harus baca huruf, bukan baca harokat a. Bacanya huruf. Jadi kaf a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sod. Nah, perhatikan ain ke sod itu ada ikhfa, ada dengung di situ.
Ain sod. Ada dengung seharusnya. Ada dengung karena dia ada suara nun sukun kan? Ain. Ain ada suara nun sukun n. Iya toh? Nun sukun ketemu sod hukumnya ikhfa, dengung, harus dibaca dengung. Gitu. Pertama ain biasa, ain di ujung-ujung mau masuk ke sod baru dengung. Ain sod. Ya. Kalau besok ada yang ujian sama saya, insya Allah saya uji yang ini lagi. Tapi kalau tidak ada dapat ujian sama saya, belum rezeki. Ada noh. Sedangkan ujiannya saja sudah ada, soal ujiannya sekarang sudah ada. Tapi disimpan. Itulah bersyukur yang kajian karena dapat kisi-kisi. Ya toh? Apa? Dilihat besok. Kalau tulisan kan tidak menguji, lisannya nanti hari Sabtu maksudnya. Besoknya itu besok Sabtu gitu. Oke, baik. Itu mulai dari kaf haya ain shad. Kemudian kita lihat bagaimana Allah menjelaskan kisah Nabi Zakaria di sini. Disinilah bentuk yang namanya doa dan iman. Coba dibaca ya. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah tentang penjelasan kisah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada nabinya Zakaria. Berarti ini tentang kisah romantis. Betul? Kisah romantis. Kisah romantis antara Allah dengan hambanya. Bagaimana Allah memberikan kasih sayang yang sangat besar kepada hambanya. Prolog, ada prolog. Biasa kan kalau buku ada prolog toh. Nabi Zakaria ini salah satu nabi Allah Subhanahu wa taala yang diuji dengan lambat punya keturunan. Lambat punya keturunan. Menikah tapi punya keturunan nanti mau masuk masa-masa tua. Oke? Makanya sebelum lanjut ke ayat setelahnya, ibu harus tahu dulu ini. Nabi Zakaria adalah nabi Allah yang diuji dengan lambat memiliki keturunan. Kita lanjut ke ayat ketiga. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Dan lihatlah ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Berdoa dengan suara yang lembut. Dalam hadis itu dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak tuli. Maka ketika mau berdoa itu tidak usah keras-keras. Maksudnya tidak keras-keras, ya Allah tolong saya. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Dari sini kita dapat satu pelajaran dulu. Kita bisa ambil satu pelajaran. Saat kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah dengan lembut. Ya Allah, saya ini ada masalah. Mulai dari situ. Jadi curhat memang betul-betul curhat dengan bahasa kita sendiri. Mau pakai bahasa Arab, ya Allah saya tidak bisa pakai bahasa Arab, saya pakai bahasa Indonesia jom berdoa. Tidak masalah. Allah Maha mengetahui, Allah alim. Dimulai dengan sebuah kata-kata lembut. Ya Allah, saya mau curhat sama kepadamu.
Ayat keempat. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Perhatikan artinya. Ketika Zakaria berkata, ya Allah, ya Tuhanku, saat ini saya sudah semakin lemah. Kondisi fisik saya sudah semakin menurun. Kepalaku sudah mulai banyak berwarna putih ditumbuhi uban. Dan sampai saat ini saya tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Dan kau pun tidak pernah mengecewakan saya ketika saya sudah berdoa. Dibaca dengan suara lembut. Kemudian paling pasnya dibaca waktu kapan? Di tengah malam. Di tengah malam. Ada salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ketika ada seseorang terbangun tiba-tiba di malam hari, kemudian dia langsung mengambil air wudhu, langsung sholat sunnah 2 rakaat, maka doanya pasti mustajab. Jadi kalau ibu tiba-tiba, terbangun, mungkin karena mimpi buruk kah, atau memang karena, mohon maaf, karena mengeroknya terlalu keras. Kan ada orang begitu tuh, sampai kaget dengan mengeroknya sendiri. Begitu dah. Iya kan? Langsung tak tahan nafsu, tak bangun tiba-tiba begitu dan ada apa? Ada kan yang seperti itu tuh? Pernah dapat? Jadi entah itu ibu terbangunnya karena ada bangun tiba-tiba mungkin karena mimpi buruk kah, atau memang tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba bangun, atau mungkin bangun karena mengerok. Ya toh, lihat, oh jam berapa ini? Oh tengah malam. Itu sebenarnya sinyal dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mau mendekat meminta sama Dia pada saat itu. Saya selalu percaya dalam kehidupan tidak ada yang kebetulan. Karena Allah sudah mengatakan bahkan sampai satu daun yang jatuh itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Artinya satu daun yang jatuh itu pun terencana. Allah yang maha merencanakan. Berarti bangunnya saya tiba-tiba tengah malam itu juga bukan kebetulan. Bisa jadi selama ini Allah sudah kasih kita banyak kode, banyak sinyal. Tapi kita yang belum tangkap, belum paham sinyal itu. Saat dikasih masalah, imbasnya itu susah tidur. Tidur sedikit tak bangun, tidur sedikit tak bangun. Itu kode. Oh kalau lagi masalah, sujud. Minta sama Allah. Makanya dikasih susah tidur. Masuk tidak Bu? Masuk. Cuma mungkin selama ini kita yang belum sadar dengan sinyal itu. Maka doa paling terbaik diucapkan yaitu ketika di malam hari, tengah malam. Dan salah satu waktunya itu ketika ada bangun tiba-tiba, langsung pergi sholat, berdoa. Itu mustajab. Atau di waktu sepertiga malam saat tahajud, itu juga mustajab. Kalau mau dilihat kisahnya Nabi Zakaria di ayat keempat ini. Beliau sampaikan, saya selama ini sudah selalu berdoa kepadamu ya Allah, dan engkau tidak pernah mengecewakan saya. Dan saya pun tidak pernah kecewa karena sudah berdoa kepadamu. Pelajaran kedua, prasangka baik sama Allah. Ana inda zonni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kalau bahasa hadisnya, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Nabi Zakaria ini berdoa tahun-tahunan berdoa minta keturunan tahunan.
Tapi bahasanya lembut sekali. Ya Allah, selama bertahun-tahun ini saya berdoa kepadamu, walaupun belum dijawab-jawab, saya tidak pernah kecewa. Saya tidak pernah kecewa. Dan saya yakin engkau tidak akan mengecewakan saya. Indah tidak kata-katanya? Indah. Ibu baru tahu ada ayat seperti ini? Baru tahu? Pegang kepalanya, Bu. Astagfirullahalazim. Jangan-jangan ini baru turun Qur'annya. Jangan-jangan baru turun ini Qur'an ini. Astagfirullahalazim. Apa? Itu saya bilang kalau baca Quran tidak harus banyak-banyak. 1, 2 ayat, 5 ayat cukup. Yang penting sama artinya supaya kita paham. Satu hari habis sholat 3 ayat sama artinya, habis sholat 3 ayat sama artinya. Itu lebih kena di hati daripada satu hari baca 2 lembar, 3 lembar tapi tidak paham artinya. Gitu. Dan kalau kita baca juga dengan artinya, dengan terjemahannya, kita ini kan bukan orang Arab. Ya kan? Kalaupun ada yang Arab, mungkin Arab Sis Al-Jufri atau Arab manakah gitu toh. Maksudnya saya, kita itu tidak punya basic untuk belajar bahasa Arab. Untuk memahami kata-kata bahasa Arab itu belum punya basic saat ini. Maka kita butuh dengan terjemahan Al-Quran. Supaya Al-Quran itu bisa menjadi obat. Allah mengatakan, fihi syifa. Di dalamnya ini ada obat. Kalau Allah sudah bilang obat, berarti penyakit apapun pasti obatnya ada di dalam Al-Quran. Supaya itu Al-Quran bisa menjadi obat bagi kita, kita harus pahami artinya. Jadi ini ayat keempat ini menandakan tentang bagaimana rasa cinta yang begitu mendalam. Rasa cinta yang sangat-sangat mendalam dari seorang Nabi Zakaria kepada Tuhannya. Bertahun-tahun. Orang dulu itu ibu hidup bukan cuma 60 tahun. Nabi Nuh saja hidupnya 950 tahun lebih. Dan Nabi Zakaria ini termasuk masih golongan yang dahulu sekali. Hidupnya bisa lebih lama dari 60 tahun. Kita taruhlah misalnya hidup beliau 100 tahun. Berdoa 90 tahun belum pernah dijawab-jawab untuk bisa punya anak. Dan apa kata-kata beliau? Ya Allah, saya selama ini selalu berdoa kepadamu dan saya tidak pernah kecewa. Walaupun belum dijawab, saya tidak pernah kecewa. Dan saya yakin engkau tidak akan mengecewakan saya. Indah. Kata-kata yang keluar dari hati yang bersih. Menghasilkan sebuah prasangka baik yang terus-menerus kepada Sang Pencipta. Baru-baru ini saya lihat ada yang namanya video orang gantung diri. Mungkin ada tersebar di media-media sosialnya ibu-ibu. Laki-laki gantung diri di pohon tomat. Oh tidak. Tidak, ini gantung diri betulan. Di daerah Jakarta ada gantung diri. Ada videonya di WhatsApp. Tersebar di WhatsApp. Kalau kita berpikir kalau kita di posisinya dia ya. Kita coba berpikir di posisinya dia. Apa alasan saya mendorong saya harus bergantung diri? Apa kira-kira? Kalau ibu kira-kira memposisikan diri ada di posisinya dia. Apa yang harus mendorong saya? Alasan kuat apa yang mendorong saya sehingga saya mengambil jalan gantung diri? Putus asa. Merasa, oh kalau saya sudah mati, masalah saya selesai. Itu putus asa, saking banyaknya masalahnya putus asa. Akhirnya berpikir, mati jos saja. Kan kalau sudah mati tidak ada lagi saya mau pikir-pikir dikejar debt collector, urusan dengan keluarga yang selalu itu menggunjing, menghina apa dan sebagainya. Misal, ya tetangga yang saya beli AC dia yang kedinginan gitu contoh.
Mungkin itu bisa jadi salah satu alasan si fulan ini gantung diri tuh. Bisa jadi putus asa dengan semua masalah. Akhirnya dia bilang, saya gantung diri supaya selesai, sudah kelar masalah saya. Tidak ada lagi saya pikir-pikir hal itu. Inilah akibat ketika kita jarang baca Quran. Tidak sadar bahwa ada orang yang lebih besar masalahnya dari kita. Dalam Al-Quran semua dijelaskan. Dari Al-Quran kita belajar. Dari sejarah-sejarah, kisah-kisah orang-orang terdahulu kita belajar. Ternyata masalah saya belum sebesar mereka. Di dalam Al-Quran itu ada dijelaskan tentang bagaimana orang mengucapkan la ilaha illallah disuruh loncat masuk ke dalam kuali panas. Itu ada. Gara-gara cuma bilang la ilaha illallah, loncat. Pergi masuk itu minyak panas, masuk. Goreng hidup-hidup. Digoreng. Ibu lihat ayam goreng? Bagaimana kalau masuk minyak panas, DP suara, cus gitu. Kretak. Ini manusia yang digoreng hidup-hidup. Ada di mana kisah itu? Surat apa? Surat apa? Oh, saya jadikan soal saja ini. Saya jadikan soal saja. Juz 30 kisah-kisahnya. Juz 30. Dah, nanti kita simpan itu. Bukan fokus kita ke pembelajaran itu saat ini. Bukan fokus kita. Sudah Ibu. Tenang. Mau siap-siap ujian tulis nanti ini. Saya tidak akan mengganggu konsentrasi ibu-ibu. Tidak akan saya tanya. Nanti saja kalau sudah selesai ujian. Hari Sabtu kah atau hari Ahad kah gitu. Insya Allah ini tidak keluar di ujian. Nah, soalnya saya lihat tidak ada keluar soalnya ini tentang surat yang menjelaskan orang dibakar hidup-hidup, tidak ada. Yang ingin saya sampaikan untuk kita jadikan pembelajaran bersama bahwa dengan membaca Al-Quran dan meneladani dan membaca baik-baik artinya membuat kita sadar bahwa selama ini masih banyak orang di luar sana atau yang lain daripada saya, beban mereka lebih besar daripada saya. Tapi dia tidak pernah kecewa. Dia tetap yakin prasangka baik sama Tuhannya, sama Allah Subhanahu wa taala. Indah kalimatnya Nabi Zakaria, indah. Ya Allah, ya Tuhanku, saya ini sudah semakin tua, badan saya makin lemah, tulang-tulang saya makin keropos gitu. Rambut putih makin banyak. Tapi saya selalu berdoa kepadamu. Dan saya tidak pernah ragu bahwa engkau pasti tidak akan pernah mengecewakan saya. Subhanallah. Subhanallah. Itu pelajaran kedua. Jadi pelajaran pertama, berdoa itu dengan suara lembut seperti kita hendak curhat kepada orang lain. Pelan-pelan. Kan tidak ada orang curhat, dengar dulu kita bicarain. Tidak ada orang mau curhat begitu. Orang yang mau dicurhat akan so takut duluan. Apa karena ini? Tidak ada. Kalau orang datang curhat itu pasti ya Allah. Maksudnya dan suaranya pasti lembut, minta perhatian gitu. Itu pelajaran pertama. Ketika ingin doa, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulailah dengan perkataan yang lembut. Sebagaimana Nabi Zakaria, nidaan khafiyya, dengan suara yang lembut.
Kemudian pelajaran kedua tentang prasangka baik kepada Allah. Sebagaimana Nabi Zakaria menyampaikan, ya Allah, saya tidak pernah kecewa kepadamu. Dan saya yakin engkau tidak akan mengecewakan saya. Prasangka baik kepada Allah. Ayat kelima. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akira fahabli min ladunka waliya. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku. Sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra. Pelajaran dari ayat ini apa? Ketika kita sedang berdoa, meminta sesuatu kepada Allah, sertakan alasannya kenapa kita minta. Nabi Zakaria menyatakan itu. Ya Allah, saya ini khawatir kalau tidak punya keturunan, siapa yang akan melanjutkan dakwah ini? Kalau saya tidak diberikan keturunan, siapa yang akan melanjutkan kebaikan yang sudah saya lakukan sampai saat ini? Sedangkan saya juga tahu ya Allah kalau istri saya mandul. Tapi karena saya tidak pernah kecewa kepadamu, sekali lagi saya meminta ya Allah, berikan saya putra. Berikan saya keturunan. Sertakan alasan kenapa kita berdoa meminta itu. Sama kayak minta proposal, bikin proposal, iya kan? Proposal permintaan, proposal doa. Itu membuat kita jadi lebih terasa dekat komunikasi dengan Allah. Menjadi lebih terasa dekat. Dan dengan saat itu juga, dengan cara seperti itu, membuat kita itu betul-betul menghilangkan semua harapan menggantung kepada manusia. Semua perasaan gantung berharap kepada manusia hilang. Mungkin kalau cuma ada dunia medis, USG saat itu, menjelaskan ibu tidak bisa hamil. Pasti ini begitu kan, seperti ini kan. Ibu sudah pasti tidak bisa hamil. Tapi si Nabi Zakaria tidak putus asa. Itu kan cuma keputusan manusia. Allah bisa berkata lain. Loh, buktinya ini ajaibnya membahas tentang hamil dan tidak hamil. Ini Quran surat Maryam yang diangkat pertama kali kisah Nabi Zakaria minta anak. Maryam bisa punya anak tanpa disentuh sama laki-laki. Ini semua bukan kebetulan. Al-Quran itu mukjizat. Membuktikan bahwa jangan pernah putus asa. Apapun yang disampaikan manusia, kalau Allah masih berkehendak tidak. Kalau Allah berkehendak sebaliknya, pasti akan terjadi. Jadi pelajaran ketiga dari ayat ini yang kita dapatkan adalah saat sedang berdoa meminta kepada Allah, sertakan alasan kenapa saya meminta. Ayat ke-6. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, berikanlah saya seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yakub. Artinya maksudnya mewarisi jalan dakwah ini. Kebaikan yang sudah dimulai dari keluarga Yakub sebelum-sebelumnya dan sampai ke saya, kalau tidak ada keturunan siapa yang mau mewariskan dakwah ini?
Siapa yang mau melanjutkan kebaikan ini? Jadi ketika kita berdoa, sertakan alasan-alasan yang berhubungan dengan akhirat gitu. Jangan cuma yang bersifat duniawi saja alasannya. Makanya di akhir perkataannya itu Nabi Zakaria mengatakan apa? Waj'alhu rabbi radiyya. Supaya anak tersebut bisa menjadi orang yang engkau ridhoi. Dan ini semua Ibu, keseluruhan doa-doa ini tidak mungkin diucapkan oleh orang yang tidak memiliki iman di hatinya. Iman artinya percaya. Bagi orang yang punya iman, percaya kepada Allah di hatinya, dia pasti akan berdoa dengan cara seperti ini, mencontoh. Tapi kalau tidak punya iman tidak bisa. Tidak bisa. Makanya saya langsung refleksi, ya Allah, selama ini saya banyak doa-doa kepadamu. Saya banyak mengirimkan doa-doaku kepadamu. Tapi kok banyak juga yang belum dijawab. Mungkin karena saya kurang percaya. Saya langsung kembalikan diri saya. Mungkin selama ini saya kurang percaya. Atau mungkin saya sudah percaya, tapi saya belum totalitas untuk meminta apa yang Allah minta supaya doa saya cepat terkabul. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh itulah yang dapat pertolongan. Mungkin selama ini saya belum bersungguh-sungguh. Dalam berdakwah saya mungkin belum bersungguh-sungguh, saya belum memaksimalkan setiap waktu saya untuk berdakwah. Makanya pertolongan yang datang pun setengah-setengah. Seandainya saya bersungguh-sungguh mengikuti semuanya, meninggalkan apa yang engkau perintahkan dan melaksanakan apa yang engkau lakukan, pasti pertolonganmu juga datang sungguh-sungguh. Kemarin kan saya sempat menyinggung, membahas modal usaha. Tidak sedikit sering kita dengar orang-orang bilang, kalau tidak pinjam di bank, dari mana mau dapat modal? Betul? Kalau tidak pinjam uang di bank, bagaimana mau dapat modal? Bagaimana mau buka usaha? Dan ternyata terbukti, ada orang tidak perlu pinjam di bank, bisa buka usaha, jual beli mobil, jual beli motor. Berarti apa bedanya orang pertama sama orang kedua? Bedanya ada di kesungguhan. Orang pertama tidak yakin sungguh-sungguh, tidak percaya sungguh-sungguh. Yakinnya modal itu datangnya dari bank, bukan dari Allah. Orang kedua yakin modal itu tidak harus selalu dari bank. Modal itu bisa datang dari Allah. Akhirnya tanpa ada angin hujan, ada orang dari Jawa tawarkan dia uang 100 juta. Untuk jadi buka modal usaha. Tidak ada angin hujan ini. Tiba-tiba di WA begitu. Yang membedakan adalah kesungguhan. Maka bisa jadi selama ini doa-doa kita belum langsung dijawab oleh Allah. Bukan karena Allah tidak mau menjawab, tidak. Ingat, prasangka baik itu disebutkan. Prasangka baik kita sama Allah harus dijaga. Mungkin yang buat kita belum dijawab doa-doanya adalah kita kurang sungguh-sungguh. Kurang sungguh-sungguh. Itulah hubungannya antara doa dan iman. Doa dan kepercayaan itu harus saling berhubungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan. Ini saya semua tutup, tapi Ibu baru. Iya. Oh, sekarang mau datang ujian. Masya Allah. Baik.
Nahtatim bil hamdalah, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaatnya. Semoga ada manfaatnya, karena sudah dibilang mau ujian saya langsung bilang oh iya betul. Harus ada persiapan, dikasihkan ke ibu ini waktu untuk persiapan, dan harus diberikan persiapan. Jangan terlalu banyak, terlalu lama nanti kajian selesainya jam 12 kurang. Ibu-ibu belum ada persiapan, belum lagi siapkan makanan di rumah, belum lagi mau baca-baca ulang buku. Jadi kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Ya. Jadi kisi-kisinya Ibu, kisi-kisinya kalau Ibu tidak bisa jawab berdoa minta, yakin. Iya kan, ya Allah kasih saya ujian yang gampang, kasih aja ujian yang gampang. Itu kurang tepat. Langit tidak pernah menurunkan hujan emas. Jadi tidak mungkin Allah langsung kasih jawaban kalau tidak ada usaha. Usaha dulu. Minimal kan buat tanya dulu sama teman ini. Tapi jangan tanya waktu ujian. Tanyanya sebelum masuk. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ibu-ibu yang sudah berkesempatan hadir hari ini diberikan panjang umur, keberkahan umur, murah rezekinya, diberikan selalu kesehatan. Jika ada anggota keluarganya yang sakit, diangkat penyakitnya, diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya, kemudian diberikan keistiqomahan sampai ajal menjemput. Ala hazini as-salihah al-fatihah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.